Eric Ling tidak berdaya dan berjalan keluar dengan wajah memerah. Tamara Hai memunggungi Eric Ling, rasanya nyaman bukan menguping kata-kata orang lain. Eric Ling tersenyum canggung, bukan begitu, aku hanya kebetulan melewati tempat ini. Kebetulan, ini adalah kuil sakral keluarga Hai kami. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinku. Jelas bahwa kamu menyelinap masuk. Tamara Hai bersikap biasa dan datar. Tidak ada yang bisa mengetahui pikirannya melalui ekspresinya. Orang-orang seperti itu seringkali sangat jauh di dalam kota. Eric Ling berkata, "Yah, kamu benar. Aku memang penasaran dan berlari masuk. Semakin banyak orang tahu, semakin berbahaya situasinya. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" Tamara Hai perlahan berbalik dan menatap Eric Ling dengan dingin. Cahaya dingin itu seperti darah, dengan ekspresi perasaan asmara. Eric Ling berkata, "Aku juga tidak mau seperti ini, hanya kebetulan saja." Tamara Hai berkata, "Apa yang kamu dengar bukanlah rahasia. Semua orang di dunia persilatan dan Provinsi Qian sudah mengetahuinya. Kelak kamu jangan datang ke kuil sakral ini lagi. Mengapa kamu tidak menggambar lingkaran di wilayah terminin untukku dan memberitahuku kemana saja aku boleh pergi dan mana saja tempat yang tidak boleh aku kunjungi? Bukankah kamu harus memberitahuku? Jika aku salah memasuki tempat dan malah memprovokasi kamu, itu tidak akan baik." Eric Ling juga bingung. "Apakah kamu pikir aku ingin datang ke kuil sakral ini? Kudengar ukiranmu bagus, ayo, biarkan aku melihat keterampilan mengukirmu." Bawa Eric Ling ke ruang patung. Tamara Hai menyerahkan Eric Ling sebuah kayu emas sutera berkualitas baik, sebuah pisau, "Kamu ukir satu kuntum bunga likoris radiata." Eric Ling menjepit kayu, tapi lama tidak menggerakkan pisau. Tamara Hai berkata, "Jangan takut untuk memamerkan keahlianmu di depanku, bahkan jika kamu tidak mengukir dengan baik, aku tidak akan menghukummu." Petik 2. Eric Ling tampak tak bisa berkata-kata, "Tidak, kamu terlalu banyak berpikir." "Aku sedang berpikir, apakah aku butuh persetujuanmu, atau mengambil usaha yang sungguh-sungguh untuk diperlihatkan?" Tamara Hai tersenyum, "Di wilayah Provinsi Qian, tidak ada keahlian memahat yang bisa masuk ke dalam pengakuanku, kamu bisa menunjukkan kepadaku karya sempurnamu." Jika orang lain begitu sombong di depan Tamara Hai, khawatir Tamara Hai akan menamparnya di udara sejak lama. Eric Ling berani berbicara seperti ini. "Kalau begitu aku tidak akan sungkan." Pisau ukir di tangan kanan Eric Ling tiba-tiba bergerak. Murid Tamara Hai tiba-tiba termenung, dan kemudian tidak pernah berpaling. Gerakan pisaunya lincah, bagaikan burung phoenix terbang menari, serbuk gergaji berjatuhan, dan bunga likoris radiata perlahan terbentuk, akhirnya tergeletak dengan damai di tangan Eric Ling, seperti bunga asli. Pengerjaan ukiran tidak kalah dengan Tamara Hai, dan memiliki rasa yang lebih. Yang paling mengejutkan Tamara Hai adalah bunga sisi lainnya tidak diukir dengan potongan terakhir. Meski sudutnya berbeda dengan yang ditinggalkan Tamara Hai, konsepsi artistiknya sangat konsisten. Ukir adalah jantungnya. Kesenjangan yang disesalkan ini sangat artistik dan tidak pernah bisa dilakukan dengan sengaja. Tamara Hai memandangnya lama, dan akhirnya berkata, "Aku pikir di wilayah Provinsi Qian, tidak ada seorang pun kecuali aku yang dapat menggambarkan arti sebenarnya dari bunga likoris radiata. Aku tidak menyangka bahwa bunga likoris radiata yang kamu ukir bisa begitu indah. Ini bukan pola ukir yang bisa dilakukan oleh Tuan Zhong Hai." Eric Ling berkata, "Jika kamu ingin memujiku, terus terang saja. Kamu begitu bijaksana, aku merasa terdengar cukup tidak menarik. Turunlah, datang dan bermain catur denganku besok." Tamara Hai melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Eric Ling untuk mundur. "Di mana aku tinggal? Kamu tidak mengatur tempat untukku tinggal." Eric Ling terdiam. "Di dalam wilayah terminin, kamu bisa tinggal di manapun kamu mau." Tamara Hai bersikap datar dan tidak ada fluktuasi emosinya, membuat orang tidak dapat melihat isi pikirannya. Eric Ling menepuk asteris dan pergi, lalu berjalan keluar. Meskipun wilayah terminin memiliki banyak kuil,
tetapi tidak ada kamar tidur. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Erik Ling membuat kesalahan dan datang ke sebuah bangunan yang terbuat dari dinding batu marmer besar. Lobi di lantai pertama adalah ruang latihan besar. Ada juga seorang manusia batu besar di sebelahnya. Manusia batu dan manusia batu yang terlihat di lantai 5 gedung Gunung Timah hampir diukir dari cetakan yang sama. Zaini, hai, Guru Zaini. Pintu macam apa lagi yang dimiliki manusia batu ini? Erik Ling melangkah maju ke gunung dan mengulurkan tangan dan menyentuh manusia batu itu. Duar, mata manusia batu itu tiba-tiba menjadi hidup. Itu terlihat persis seperti mata orang sungguhan. Tanpa menunggu reaksi Erik Ling, manusia batu meninju dengan keras. Kekuatannya melonjak, dan Erik Ling langsung tersungkur ke tanah. Sialan, Erik Ling menjerit kesakitan, dan sebelum dia berdiri, manusia batu itu bergegas dengan panik, menyerang pada saat yang sama. Dia ingin membunuhku. Erik Ling berdiri secara naluriah, dan kemudian mulai melawan. 10 pukulan dengan cepat datang. Setelah 10 pukulan, darah Erik Ling bergejolak, tidak menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Manusia batu ini memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Erik Ling yang memiliki tenaga angin pun bahkan tidak bisa mengelak 10 pukulannya. Tidak bisa, jika masih bertarung lagi, takutnya aku akan dipukuli sampai mati olehnya. Erik Ling bergegas ke gerbang, tetapi dipukul di belakang oleh manusia batu sebelum jatuh dari gerbang ruangan latihan. Sialan, terlalu kuat. Jika terus bertarung, aku akan terbunuh. Erik Ling bangkit dan hendak melarikan diri, tetapi berhenti ketika manusia batu itu bergegas ke gerbang. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat di ruang latihan yang menariknya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak bisa melepaskan belenggu kekuatan ini. Erik Ling baru merasa lega ketika melihat manusia batu itu dengan bodoh kembali ke sudut semula, tidak bergerak lagi. Manusia batu ini awalnya digunakan untuk latihan. Ini memiliki efek yang sama dengan robot nomor 2 sebelumnya di rumah Charles Y. Hanya saja kemampuannya terlalu kuat. Harus dibuat berdasarkan kekuatan level power air. Bahkan mungkin lebih tinggi. Erik Ling berdiri dengan dukungan kuat, dan kebetulan melihat kolam mata air di sebelahnya. Selain itu, dia datang ke kolam mata air untuk membersihkan lukanya. Lukanya sembuh. Erik Ling tampak tercengang. Erik Ling biasa minum obat Diana dan berendam di kolam mata air milik Bella Su. Meskipun kedua ramuan ini memiliki efek ajaib pada penyembuhan luka, tapi paling-paling cepat juga menjadi koreng dalam 1 hari. Air di kolam mata air di depan matanya ini tidak disangka bisa menyembuhkan luka hanya dalam belasan menit. Dan selanjutnya bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Bukankah ini luar biasa? Erik Ling hanya merendam seluruh tubuhnya di kolam mata air. Bahkan hal-hal yang lebih ajaib telah terjadi, lukanya sembuh, dan otot-otot serta jaringan-jaringan sel di dalam tubuh berkembang pesat. Ya benar, itu adalah perasaan bahwa setiap sel tumbuh dan menjadi lebih kuat. Kolam mata air ini luar biasa. Kepadatannya di sini diperkirakan mencapai 1,7. Apakah ini memiliki efek ajaib pada tubuh? Erik Ling hanya berendam sebentar, dan dia merasa tubuhnya jauh lebih kuat. Medan energi yang terkandung dalam air ini sangat besar. Oke, kalau begitu, aku akan bertemu lagi dengan manusia batu ini. Erik Ling juga seorang pria yang tangguh, mengenakan pakaiannya dan bergegas ke ruang latihan dan kemudian menghadapi manusia batu dan manusia batu kembali hidup. Akibatnya, 15 pukulan itu menyerangnya, dan Erik Ling melarikan diri dari gerbang dengan malu dan melompat ke kolam mata air. Benar saja, dalam waktu setengah jam, lukanya sembuh dan tubuhnya merasa lebih kuat lagi. Ini luar biasa. Coba lagi. Setelah Erik Ling pulih, dia pergi ke ruang latihan dan mulai bertarung dengan manusia batu lagi. Selama sisa waktu itu, Erik Ling tetap terjaga. Hanya bertarung terus dengan manusia batu ini. Sampai Erik Ling lupa waktu untuk pergi bermain catur dengan Tamara Hai keesokan harinya. Selama 7 hari berturut-turut,
Eric Ling berhadapan dengan manusia batu dan berendam di kolam mata air. Pada hari ke-8, Eric Ling dan manusia batu memberikan dia 3.000 pukulan tapi dia tidak kalah. Setelah 5.000 pukulan, manusia batu tidak bertindak lanjut lagi. Ketika memukul dan terus memukul, tak diduga malah berlutut langsung ke Eric Ling. Eric Ling mulai melawan dan terkejut, "Sialan, kamu bahkan bukan orang. Kamu tidak harus berlutut jika kamu tidak bisa menangkan. Apa maksudmu dengan itu?" Manusia batu itu berlutut di tanah, lalu berlutut ke depan dan menekan sebuah batu ke dinding. Bum bum bum, dinding di belakang ruang batu. Tiba-tiba pintu itu terbelah ke kedua sisi, dan sebuah pintu muncul di depan Eric Ling. "Kamu berlutut untuk membukakan pintu untukku. Biarkan aku masuk." Eric Ling menepuk kepala manusia batu itu. Manusia batu itu pasti tidak akan menjawab. "Baiklah, karena kamu berlutut, aku akan memberimu wajah. Aku akan masuk dan melihat-lihat." Eric Ling berjalan ke gerbang, melewati sebuah lorong, dan kemudian datang ke ruangan batu lain. Ruang batu ini juga merupakan ruang latihan, dan memiliki area yang lebih luas. Ada juga manusia batu di dalamnya. Sorot matanya lebih galak, yang tidak terlihat baik. Eric Ling berpikir sejenak, mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk manusia batu itu. "Ayo, lakukan 2 pukulan denganku." Sebelum Eric Ling selesai berbicara, manusia batu tiba-tiba melompat dan langsung meninjunya. Semangat juang Eric Ling membara saat ini, kepalanya panas, dan dia langsung menerima pukulan. Duar. Tak heran, Eric Ling langsung terbang dalam sekejap. Ini terlalu kuat, lebih kuat 5 kali lipat dari yang terakhir kali. Eric Ling terbang terbalik dan menyentuh tanah, tangan kanannya terkilir. Tidak menunggu pukulan kedua, Eric Ling berbalik dan melarikan diri. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan kekuatan istana Baijin yang dikeluarkan oleh Natasha Yun. Jika pukulan lain keluar, dia harus dipukul dan dilumpuhkan. Manusia batu mengejarnya dengan cepat, dan dia bergegas ke pintu terlebih dahulu, menghalangi Eric Ling yang ingin kabur. Kemudian pukulan lain mendarat. Wow! Eric Ling dihempaskan ke udara lagi, mengeluarkan sedikit darah pada saat dia bangun. Manusia batu itu mendatangi Eric Ling lagi dan memberi 2 pukulan. Eric Ling ketakutan setengah mati dengan yang satu ini. 10 tetes benang pemotong. Semua keluar, usaikan pertandingan. Tulang rusuk patah. Cah. Eric Ling benar-benar kehabisan kekuatan kali ini. Manusia batu mengangkat tinjunya lagi dan menghantamnya. Eric Ling sepertinya merasakan akhir dari pukulan di dadanya. Pada saat ini, teriakan rubah datang. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki daya tembus yang sangat kuat, dan itu mengejutkan manusia batu itu sehingga dia berguling-guling. Manfaatkan kesempatan. Eric Ling cepat-cepat datang ke pintu ruangan batu, memandang manusia batu kesakitan dari kejauhan. Setelah rubah meraung beberapa saat, batu itu kembali normal, berjongkok tak bergerak di tempat semula. Rubah. Suara rubah dari mana itu? Eric Ling menyeret tubuhnya yang terluka parah keluar rumah dan berendam di sumber air panas lagi. Segera, lukanya sembuh dan Eric Ling memulihkan tulangnya sendiri. Suara meraung rubah ini sangat menusuk. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Eric Ling ingin menemukan rubah itu, tetapi meraung hilang, jadi tidak dapat menemukannya lagi. Setelah sembuh dari cedera, Eric Ling kembali ke ruang batu nomor 2 dan mengaktifkan kembali manusia batu. Berjuang keras dan menderita luka berat, dia mengambil langkah manusia batu itu, dan kemudian berlari keluar dari pintu dan terus berendam di sumber air panas. Setelah berkali-kali, Eric Ling dan manusia batu nomor 2 memiliki serangan balik yang semakin banyak. 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan, 5 pukulan. Setiap trik tambahan sangat sulit, tapi Eric Ling juga memperhatikan hal lain. Setiap kali dia menghadapi risiko, akan ada suara rubah yang meraung. Daya tembus yang kuat itu membuat manusia batu berhenti setiap kali hendak memukul Eric Ling dengan keras. Pada awalnya, Eric Ling terobsesi untuk bisa bermain dengan manusia batu.
Namun lambat laun, Erikling semakin terobsesi dengan suara rubah. Menantikan raungan rubah setiap saat. Begitu ada suara raungan, Erikling mulai melihat arah panggilan itu. Tapi rubah ini sangat licik, dan setiap kali panggilannya datang dari arah yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, Erikling menemukan bahwa suara rubah sangat teratur. Setiap kali dia akan dipukul keras oleh manusia batu, suara rubah akan muncul, membuat manusia batu itu terus tersiksa. Belakangan, Erikling sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya. Benar saja, raungan rubah muncul setiap saat. Namun sayang, Erikling tidak bisa mengalahkan manusia batu. Setiap kali mendengar rubah berteriak dalam bahaya, dia harus segera melarikan diri dan tidak bisa mengejar rubah. Sampai hari ini, Erikling sudah memiliki kekuatan untuk sepenuhnya bersaing dengan para manusia batu. Sengaja terlibat dalam bahaya, rubah berteriak. Erikling bergegas ke sumber suara untuk pertama kalinya. Manusia batu di belakang mengejar Erikling dan meninju Erikling. Jika ini terjadi pada tubuh biasanya, khawatir pukulan ini akan cukup untuk membunuh Erikling. Tapi sekarang, Erikling bisa melawan, tentu saja tidak masalah. Setelah mengejar keluar ruang latihan, Erikling melihat bayangan putih bergegas menuju hutan lebat. Aku sudah menunggumu selama berhari-hari, masih ingin kabur. Erikling segera menyusul. Rubah itu berlari sangat cepat, Erikling bahkan tidak bisa melihat tubuhnya, dan hanya bisa menangkap bayangan putih secara samar. Melewati hutan lebat, langsung menuju puncak gunung. Bukankah itu puncak gunung yang dulunya tempat keluarnya beruang perak? Untuk apa rubah perak ini pergi ke tempat itu? Dan, sepertinya dia sengaja membawaku ke tempat itu. Saat Erikling datang puncak gunung, dia ragu-ragu. Terakhir kali, pada titik ini, dirinya hampir mati. Memikirkannya sekarang, masih memiliki ketakutan yang tersisa. Yang mengejutkan Erikling adalah rubah perak itu juga berhenti, meninggalkan bayangan putih di depannya. Erikling maju 2 langkah, dan rubah perak juga maju 2 langkah. Erikling berhenti, dan rubah perak itu juga berhenti. Rubah perak ini luar biasa, lebih dari binatang biasa, ia memiliki IQ yang sangat tinggi, dan bahkan sebanding dengan manusia. Erikling penasaran sekaligus merasa lebih takut. Teman baik, karena kamu sangat ingin membawaku ke depan, maka aku akan pergi untuk melihat, sebenarnya trik apa yang kamu ingin mainkan denganku. Erikling sangat penasaran dan mengikuti. Provinsi Qian, tempat di mana aura alam dipadatkan untuk memelihara bakat luar biasa, keadaan seni bela diri yang makmur, dan ada banyak bangunan kuno. Di antaranya adalah area yang dibuat khusus untuk pertemuan para master seni bela diri untuk kegiatan dan pertukaran pukulan. Ada juga tempat yang sangat terkenal di daerah ini, kediaman Flurry. Kediaman Flurry adalah mansion dari keluarga Hai. Dan juga kuil seni bela diri Provinsi Qian, kursi majelis umum aliansi seni bela diri Provinsi Qian. Perintah yang dikeluarkan oleh tempat ini berhubungan langsung dengan jatuh bangkitnya seluruh Provinsi Qian dan strateginya. Mendominasi kehidupan dan kematian penduduk Li di Provinsi Qian. Kediaman Flurry memantau seluruh Provinsi Qian, terutama dalam 3 aspek. Organisasi arus gelap, militer angkatan udara dan laut, dan organisasi Blackwing. Organisasi arus gelap tentunya tidak perlu banyak bicara. Militer Angkatan Udara dan Laut adalah pengawal terkuat dari Provinsi Qian yang dipimpin oleh keluarga Hai, klan jauh lebih kuat daripada keluarga Bai. Organisasi Blackwing adalah murid dari keluarga Hai, mengumpulkan master seni bela diri terkuat dari keluarga Hai, serta anak-anak dari organisasi luar. Tamara Hai lama tinggal wilayah Terminin, jarang kembali ke kediaman Flurry. Oleh karena itu, di kediaman Flurry, Tuan Su memimpin organisasi Blackwing, Adresli memimpin organisasi arus gelap, dan Geno Mu memimpin militer angkatan udara dan laut. Pada hari ini, Tuan Su mengajar murid-muridnya untuk berlatih kultivasi di kediaman Flurry. Tiba-tiba seseorang datang untuk melaporkan, Tuan Su, Feroz Bai, tolong temui aku. Tuan Su tidak langsung menjawab, tetapi terus mengajar anak-anaknya untuk berlatih.
dan setelah setengah jam penuh, dia berkata, "Persilahkan dia masuk." Feroz Bai mengenakan jas putih, gagah berani luar biasa. Nasib buruk melarikan diri ke Zonghai telah usai, dan momentum untuk menguasai dunia sudah muncul. Feroz Bai datang melihat Tuan Zhu. Feroz Bai membungkuk 90 derajat untuk memberi hormat. Masuk akal bahwa identitas Tuan Zhu tidak sebanding dengan ayah Feroz Bai, Farhan Bai. Bagaimanapun, ayah Feroz Bai adalah salah satu dari dua wakil pemimpin aliansi. Tapi kedudukan Tuan Zhu ada di antara puncak kediaman Fluri, itu sangat dihormati, dan Feroz sangat menghormatinya. Bagaimanapun, pendekatan kaisar kepada menteri jauh lebih menakutkan daripada jenderal perbatasan. Keponakan laki-laki menyiapkan ginseng untuk Tuan Zhu, mohon Tuan Zhu menerimanya. Feroz Bai mengirim palet hadiah. Tuan Zhu menerima sambil tersenyum, "Feroz, aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan kamu semakin energik. Bagaimana bisa mengingatku kali ini?" Feroz Bai berkata dengan hormat, "Tuan Zhu, kamu tahu tentang keluarga Bai. Erik Ling membunuh 3 kepala keluarga Bai, 4.000 pengawal keluarga Bai dan Erik Ling memiliki perseteruan antara hidup dan mati. Menurut perjanjian aliansi, kediaman Fluri harus membantu keluarga Bai, bekerja bersama membunuh Erik Ling. Aku di sini membawa nama keluarga Bai, meminta bantuan Tuan Zhu." Tuan Zhu tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu tentang ini, bukannya pemimpin muda sudah berjanji bahwa kamu dapat membunuh Erik Ling sesuka hati. Kamu dapat membunuh Erik Ling sebanyak yang kamu inginkan." Feroz Bai berkata, "Tuan Zhu, apakah kamu tahu bahwa keluarga Bai berperang melawan Erik Ling sebelumnya, dan kehilangan banyak tuan dan menderita kerugian besar? Meskipun pemimpin muda berjanji kepadaku untuk melakukannya, aku bisa melawan Zonghai. Tapi aku pikir jika satu orang dari keluarga Bai menanganinya, bahkan jika itu bisa mendapatkan Zonghai, itu harus membayar harga yang mahal. Jadi aku datang untuk meminta bantuan." Tuan Zhu duduk di kursinya, mengambil secangkir teh dan meminumnya perlahan. Feroz Bai berkata, "Aku hanya meminta Tuan Zhu untuk memilih master dari Istana Baijin di organisasi Blackwing untuk membantu aku. Master Istana Baijin cukup untuk crossing di laut, bahkan keluarga Bai adalah puncak keeksisan." Tuan Zhu tidak berbicara saat meminum teh. Feroz Bai melanjutkan, "Tuan Zhu, permintaanku tidak berlebihan sama sekali. Ini sepenuhnya merupakan permintaan yang dibuat sesuai dengan perjanjian aliansi, dan aku juga meminta Tuan Zhu untuk menyetujuinya." Tuan Zhu akhirnya berkata, "Feroz, kamu terlibat dalam pertempuran besar kali ini, apakah kamu ingin menghancurkan Zonghai secara langsung?" Feroz Bai berkata, "Iya." Tuan Zhu menggelengkan kepalanya, "Jika kamu meminta ini dalam kondisi normal, aku harus menyetujui permintaan kamu. Bagaimanapun, kontrak aliansi adalah dasar dari seni bela diri Provinsi Qian. Tapi saat ini, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu." Feroz Bai berkata, "Tuan Zhu, apa maksudmu?" Tuan Zhu berkata, "Pertama, kami telah menandatangani perjanjian non-agresi tripartit dengan Guru Zaini dan Provinsi Li Zonghai. Sekarang kontrak ini belum berakhir. Masuk akal untuk mengatakan bahwa keluarga Hai bisa tidak mengizinkanmu melakukannya. Tetapi untuk memperhitungkan perasaan keluarga Bai, pemimpin muda itu mengambil risiko melanggar kontrak dan dikritik, lalu menyetujui kamu. Jika keluarga Hai membuat langkah lain, itu akan memakan waktu lama. Ketika pemimpin muda itu melanggar kontrak, Provinsi Li tidak akan membiarkan kita. Kedua, Erik Ling memiliki Fireblood di tubuhnya. Kamu sudah tahu tentang ini. Fireblood ini awalnya milik pemimpin muda, tetapi sekarang pemimpin muda telah melakukan segalanya untuk kita. 3 aliansi Provinsi Qian, dan bahkan dia sudah tidak mau Fireblood dan Erik Ling lagi. Pemimpin muda telah membuat pengorbanan besar. Feroz, kamu ingin pemimpin muda bagaimana?" Feroz Bai tidak dapat menemukan kata-kata untuk disangkal untuk sementara waktu, lagi pula, apa yang dikatakan Tuan Zhu sangat memusingkan. Kali ini,
Tamara Hai memang membela kepentingan keluarga Bai. Feroz, pulanglah. Jika kamu ingin menyerang Zhong Hai, pergi atas nama keluarga Bai. Jika kamu ingin membunuh Eric Ling, pergi dan bunuh. Pemimpin muda tidak bisa melakukan lebih banyak hal lagi untukmu. Tuan Su melambai untuk mengantar para tamu. Feroz Bai pergi meninggalkan kursi di belakang Tuan Su dengan ekspresi sedih. Wakil di sebelahnya mengirim Feroz Bai untuk pergi dan kemudian berbalik, berbisik, Tuan Su, Feroz Bai terlalu impulsif. Wakilnya adalah murid paling membanggakan Tuan Su, dan dia juga seorang master seni bela diri, tentara angkatan laut. Baru saja, Feroz Bai ingin Tuan Su memilih seorang master dari Istana Baijin dari organisasi Blackwing untuk membantu. Pemilihan ini benar-benar kompeten. Tapi itu ditolak oleh Tuan Su. Tuan Su berkata, keluarga Bai seharusnya tidak mengerahkan orang untuk melawan Zhong Hai. Hai Bing berkata, aku telah menyelidiki keluhan antara Zhong Hai dan keluarga Bai. Ini bukan salah Zhong Hai sama sekali. Keluarga-keluarga Bai yang membabi buta ingin menduduki tanah subur Zhong Hai dan berulang kali ingin membunuh Eric Ling. Semua kerugian yang diderita oleh keluarga Bai karena Eric Ling harus melindungi itu wilayahnya. Tentara Angkatan Laut berkata, keluarga Bai tidak setia terhadap keluarga Hai. Yang satu ingin menguasai daratan di tengah laut, dan yang lainnya ingin menelan Fireblood. Untuk dua tujuan ini, keluarga Bai hampir kehilangan sepertiga kekuatan tempurnya. Kali ini, jika keluarga Bai terus menyerang Zhong Hai, bahkan jika menang, pada akhirnya juga akan kehilangan sepertiga kekuatan tempurnya. Bahkan jika keluarga Bai mendapatkan Zhong Hai, akan sulit untuk mendapatkan kembali kemampuannya dalam waktu singkat. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Tentara Angkatan Laut berkata, jika keluarga Bai kehilangan kekuatannya dalam waktu singkat, itu bukan berita buruk bagi keluarga Hai. Aku hanya sedikit khawatir. Tuan Su berkata, apakah kamu khawatir bahwa keluarga Bai menghancurkan makam kuno Gunung Timah? Tentara Angkatan Laut berkata, ya. Makam kuno Gunung Timah sangat penting. Jika jatuh ke tangan keluarga Bai, aku khawatir kekuatan besar keluarga Bai dapat dipulihkan. Tuan Su berkata, jangan pedulikan, biarkan saja dia melakukannya. Keluarga Bai. Pada dini hari itu, keluarga Bai mengumpulkan ratusan ahli bela diri, dan siap berangkat. Di luar pintu, ada pengawal yang bergerak dan berbaju besi crossing secara mutlak. Dalam ruang belajar, Feroz Bai berdiri di samping seorang pria parubaya dengan sikap bermartabat. Setiap perkataan dan perbuatan sangat difeeding secara hati-hati. Pria parubaya itu mengenakan gaun panjang dan membolak-balik buku kuno di tangannya, yang mencatat banyak berita tentang makam kuno Gunung Timah. Ayah, 100 master seni bela diri, dan 4.000 pengawal yang tersisa juga siap untuk pergi keluar, siap untuk pergi crossing Laut Amer dan menyapu daratan laut. Feroz Bai membungkuk dan berkata, ayah, tolong berikan petunjuk. Ternyata pria parubaya ini adalah ayah dari Feroz Bai, Farhan Bai, kepala keluarga Bai, dan salah satu dari dua wakil ketua Liga Qian Provinsi. Dulu ada dua master seni bela diri dari Provinsi Sanjiang. Selidiki identitas Harold Ling dan yang menerima kedua master ini adalah Farhan Bai. Meskipun Igor Bai juga ikut serta di awal, namun ia hanya berperan sebagai wakil Farhan Bai. Menerima kabar lebih sedikit dibandingkan Farhan Bai. Bisa dikatakan Farhan Bai salah satu orang yang menjebak Eric Ling. Farhan Bai berkata, Tuan Su dan pemimpin muda sudah mengizinkan, bukan? Feroz Bai mengatakan, ya, walaupun keluarga Hai adalah pemimpin Provinsi Qian dan juga pemimpin muda sangat kuat dan sombong, tetapi dia tetap setuju karena perjanjian aliansi tahun itu. Farhan Bai berkata, kali ini, jika keluarga Bai memasuki Zhong Hai dengan kekuatan besar, kita bisa menang. Tetapi keluarga Bai juga akan kehilangan banyak kekuatan. Jika hal-hal di zaman kuno makam Gunung Timah tidak dapat dikembalikan ke keluarga Bai, itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Feroz Bai berkata, keluarga Bai telah kehilangan banyak,
dan reputasi dunia persilatan telah terpengaruh. Jika kita tidak dapat menyelamatkan keluarga Bai, aku khawatir kita harus menjadi bahan tertawaan persilatan Provinsi Qian yang mana sangat merugikan perkembangan keluarga Bai di masa depan. Jadi aku pikir apakah harta makam Gunung Timah dapat menebus keluarga Bai. Untuk mengganti kerugian, keluarga Bai harus menghancurkan Zhong Hai dan membunuh Eric Ling. Farhan Bai berkata dengan suara yang dalam. Setelah perkembangan sebelumnya, keluarga Bai memang tidak dapat menunggangi harimau. Ayo pergi dan bunuh Eric Ling di Zhong Hai. Sejak saat itu, aku ingin wilayah Zhong Hai berada di bawah kekuasaan keluarga Bai. Feroz Bai sangat gembira dan berkata, ayah bijaksana, silakan perintahkan untuk berangkat. Di Zhong Hai, wilayah Sky High Villa nomor 2. Ketika Winda Su kembali, Rani Zhou juga membelikan masakan favorit Winda Su dan menunggu Eric Ling pulang. Winda Su sangat gembira, tapi menunggu Eric Ling sampai larut malam juga tak kunjung kembali. 10 hari berikutnya pun, Eric Ling juga tidak ada kabar. Rani Zhou dan yang lainnya sangat kecewa, namun lambat laun mereka terbiasa dengan kabar burung Eric Ling. Winda Su telah kehilangan banyak berat badan. Winda Su sudah putus asa, dan akan pergi mencari Brian Ma dan menanyakan keberadaan Eric Ling. Alhasil, mendapat kabar, Eric Ling pergi ke Provinsi Qian bersama Riana Lu hari itu. Winda Su tidak tahu mengapa saat mendengarkan ini, merasakan sakit hati. Brian Ma berkata, Nona Su, jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada apa-apa antara Eric dan Riana Lu. Riana Lu kembali hari itu juga, tapi Eric Ling belum kembali. Sudah lebih dari 10 hari. Winda Su dengan cepat berkata, apakah mungkin Eric Ling dalam bahaya? Brian Ma berkata, kami telah meminta orang untuk bertanya, dan kami belum mendapatkan kabar tentang Eric Ling. Jika kamu mendengar kabar tentang Eric Ling, tolong beritahu aku. Aku sangat merindukan Eric Ling. Winda Su sangat gugup. Brian Ma berkata, Nona Su jangan khawatir, begitu ada berita, aku pasti akan memberi tahu kamu. Winda Su berkata, semoga tidak ada masalah. Saat itu, Bloody Mary, Dalton Zhang, Raphael Gong, Laura Gong, Selina Hai dan yang lainnya bergegas masuk pada saat yang sama. Master Bloody Mary, bagaimana kabarmu? Brian Ma memberi hormat. Bloody Mary berkata, keluarga Bai keluar dari sarang dan akan segera tiba di Gunung Fairy. Dia mengancam akan menghancurkan kuil Taois Zhong Hai dan akan memenggal kepala Eric Ling, dan memperingati kematian 3 orang dari keluarga Bai. Eric Ling tidak ada di sini, kita harus menghadapinya sendiri. Begitu selesai berbicara, semua orang di sekitar tercengang. Brian Ma berkata dengan suara yang dalam, sejak Nero Bai terbunuh, Feroz Bai melarikan diri. Kami telah bersiap untuk pertempuran, menunggu keluarga Bai untuk menyerang. Aku tidak menyangka keluarga Bai datang secepat ini. Bloody Mary berkata, kali ini berita itu dikabarkan oleh Master Selina Hai. Farhan Bai secara pribadi menjemput 100 ahli bela diri dari keluarga Bai. Tuan, dan 4 pengawal masuk. Datang mengancam dengan 4.000 pengawal. Kami masih bisa bertarung. Tapi jika melawan 100 master seni bela diri yang dipimpinnya, kami tidak berdaya. Brian Ma berkata, Eric Ling tidak ada di sana, kuil Taois Zhong Hai tidak memiliki pemimpin, dan itu sama sekali bukan lawan dari keluarga Bai, nasib kita sangat buruk. Bloody Mary menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Eric Ling hilang sekarang, dan kita tidak dapat menemukannya. Saat ini, kita dalam masalah. Pada saat ini, di luar pintu ada seorang pria kulit hitam di jubah. Dia datang ke Selina Hai dan berbicara beberapa kata, dan kemudian pergi. Bloody Mary berkata, Master Selina Hai, ada apa? Selina Hai berkata, keluarga Bai mengadakan perjamuan dengan orang-orang dan selebriti kuil Taois Zhong Hai, dan orang kaya serta berkuasa pergi ke Gunung Fairy untuk mengadakan perjamuan di kapal pesiar. Bloody Mary mengambil napas dalam-dalam, ini adalah perjamuan Hongmen. Keluarga Bai ingin langsung menghancurkan seluruh Zhong Hai. Dan kemudian memasukkan seluruh Zhong Hai ke dalam wilayah mereka.
Ambisi ini terlalu besar. Selina Hai berkata, keluarga Bai sebelumnya telah bertarung berkali-kali dengan Eric Ling dan memakan banyak korban jiwa. Posisi keluarga Bai di Provinsi Qian sudah terguncang. Negosiasi perjamuan kali ini bukannya hanya akan mengorbankan kekuatan keluarga Bai. Bloody Mary melirik Selina Hai, Farhan Bai sangat kuat. Selina Hai berkata, sangat kuat. Dia adalah master power air bertahun-tahun yang lalu. Sekarang telah memasuki Istana Baijin. Istana Baijin. Semua orang menarik napas. Bagaimana jika Eric Ling diculik? Eric Ling juga tidak bisa melawan Farhan Bai. Brian Ma berkata dengan sangat serius, pukulan keluarga Bai benar-benar berbahaya. Kami langsung pergi ke pedagang kaya dan seniman bela diri di Zonghai. Kami tidak punya cara untuk menghentikan perjamuan ini. Omong-omong, Master Selina Hai, untuk apa mereka menghibur para penguasa Zonghai? Selina Hai berkata, untuk mengenang Charles Ye. Wajah Brian Ma menjadi pucat. Charles Ye sebagai pemimpin Zonghai untuk waktu yang lama, dan memenangkan hati banyak rakyat. Ketika Charles Ye meninggal dunia, seluruh kuil Taois Zonghai dipindahkan. Dari sini terlihat pengaruh Charles Ye. Jika keluarga Bai menggunakan memori Charles Ye sebagai alasan untuk mengundang orang terkenal di Zonghai, khawatir banyak orang terkenal akan ada di sana. Jika ada yang tidak pergi, aku khawatir mereka akan ditunjukkan oleh kuil Taois Zonghai. Alasan ini sempurna, dan itu membuat Brian Ma dan yang lainnya merasa takut untuk sementara waktu. Master Blood Mary, kita pergi atau tidak? Brian Ma mengerutkan kening. Blood Mary berbalik dan menatap Raphael Gong. Raphael Gong, bagaimana menurutmu? Raphael Gong adalah orang tua dari kuil Taois Zonghai, dan dia juga sangat terkenal. Kuil Taois Zonghai akan sangat memahaminya. Raphael Gong berkata, masih harus pergi. Bagaimanapun, Akademi Charles masih ada, dan pengaruh tiga saudara dari keluarga Ye di kuil Taois Zonghai masih ada. Hal ini membuat aku takut bahwa keluarga Bai telah meninggal dengan tiga saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Ye. Setelah keluarga perusahaan Ye menyatakan untuk berpartisipasi, maka takutnya akan berkumpul di kuil Taois Zonghai, namun keluarga Ye dapat mengandalkannya. Dengan dukungan keluarga Bai pada perjamuan ini, kita akan mendapatkan kembali kendali atas hak untuk berbicara di kuil Taois Zonghai. Karena itu, kita harus pergi. Kalau tidak, itu akan menjadi kematian mutlak. Wajah semua orang terlihat tidak bagus. Semua orang tahu bahwa jika kamu tidak pergi, itu adalah kematian kronis. Jika kamu pergi, itu adalah kematian yang cepat. Tapi apakah ada cara lain? Tidak mungkin. Ini adalah malapetaka yang telah mereka persiapkan sejak lama, dan mereka mengetahuinya dengan baik, dan akhirnya sekarang telah datang. Winda Su tidak pernah terlibat di kuil Taois Zonghai. Mendengarkannya saat ini, hatinya sudah ketakutan. Di keluarga Ye, Andreas Ye, Andrew Ye, dan Anna Ye, ketiga orang ini makan di Akademi Charles. Sejak kematian Charles Ye, keluarga Ye banyak mengalami penurunan. Akademi Charles memiliki lebih dari 70% anak-anak yang telah meninggalkan Akademi Charles dan beralih ke 100 tinju atau Akademi Bumi Raya. Keluarga Ye menjadi layu, dan tiga saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga Ye bahkan lebih patah hati, sering minum bersama untuk menghilangkan kekhawatiran. Pada hari ini, Ronald muncul di depan tiga saudara keluarga Ye. Mengundang tiga orang ke kapal pesiar untuk berpartisipasi dalam perjamuan mengenang Charles Ye. Bagaimanapun, mengatas nama mengenang Charles Ye untuk mengadakan pertemuan, ketiga saudara Ye pasti akan hadir. Kalau tidak, perjamuan ini akan terlalu berkesan tidak baik. Setelah Ronald pergi, ketiga saudara Ye berkumpul untuk berdiskusi. Andrew Ye berkata, meskipun keluarga Ye dalam kesulitan karena keluarga Bai, tetapi keluarga-keluarga Bai sangat menghargai cinta dan kebenaran. Kita akan mengadakan pertemuan peringatan untuk ayah, aku pikir kita harus hadir. Andreas Ye berkata, Kak, sekarang Akademi Charles telah hancur di kuil Taois, dan orang-orang tidak mengatakan apa-apa.
Pertentangan antara keluarga Bai dan kuil Taoist Zonghai dikarenakan Eric Ling telah bangkit. Sekarang Eric Ling sudah mendominasi Zonghai. Jika Eric Ling tahu bahwa kita berpartisipasi, khawatir kita harus melakukannya bersama. Aku pikir akan tidak nyaman untuk berpartisipasi sekarang. Ana Ye berkata, kakak kedua benar. Sekarang spiritual kakak kedua dan tertua telah dihapuskan oleh Eric Ling. Akademi Charles sekarang adalah keluarga kaya biasa. Jika Eric Ling ingin melakukan sesuatu pada kita, Akademi Charles kita akan benar-benar hancur. Andrew Ye berkata, Ronald telah berjanji kepada kita bahwa kita dapat memulihkan kekuatan spiritual kita. Ronald juga berjanji kepada kita bahwa selama kita menghadiri perjamuan, keluarga Bai dapat terus membuat Akademi Charles sebagai menjadi penguasa Zonghai. Ini adalah kesempatan bagus bagi Akademi Charles untuk berdiri, tidak boleh dilewatkan. Andrew Ye menjadi lebih bersemangat saat berbicara. Ana Ye berkata, Kak, bahkan jika kita merebut kembali Zonghai, kita akan tetap menjadi bawahan keluarga Bai. Hidup dan mati akan pasti ditentukan oleh keluarga Bai. Jadi, tidak akan senyaman sekarang. Eric Ling memperlakukan keluarga Ye dengan cukup baik, kita tidak perlu terus melawan Eric Ling. Andrew Ye berkata, tidak, Eric Ling sebagai pelaku yang membunuh ayah. Selama kita memiliki kesempatan, kita harus membalaskan dendam ayah. Andreas, apakah kamu dihasut? Ada apa denganku? Kakak telah mengatakan segalanya sampai saat ini, maka aku setuju denganmu. Bahkan jika kita menjadi boneka keluarga Bai di masa depan, kita harus membunuh Eric Ling, membalaskan dendam untuk ayah. Andreas Ye mulai mempelajari salinan kasus. Adik ketiga, apakah kamu akan melihat pembunuh ayah lolos begitu saja? Ana Ye berkata, kakak kedua, mengapa kalian harus melakukan ini? Jika kita ingin membalas dendam ayah, kita dapat memperkuat diri, mengandalkan kebenaran kita sendiri untuk menemukan Eric Ling dan membalas dendam. Kita tidak bisa berdiskusi dengan orang jahat lagi, dan menyeret seluruh keluarga Ye ke dalam keadaan di mana akan terus terpuruk. Andrew Ye berkata, adik ketiga, banyak pemikiran yang diajarkan ayah untuk membuat kita tumbuh dewasa. Sekarang ayah meninggal di tangan Eric Ling, bagaimana mungkin kamu tidak memikirkan balas dendam? Ana Ye menggertakkan giginya dan berkata, kakak tertua, harap lebih bijaksana. Keluarga Ye kita telah salah jalan terus-menerus, dan sekarang kita hanya mengandalkan Eric Ling untuk bertahan hidup. Menyerahlah. Jika kita salah jalan lagi kali ini, Akademi Charles kita akan benar-benar selesai. Plak, bunyi suara tamparan. Andrew Ye menamparkan wajah Ana Ye, kamu adalah sampah, wajar ditampar. Ketika keluarga Ye membutuhkanmu, kamu tidak berani berdiri. Tunggu saja di sini. Aku dan kakak kedua akan membalaskan dendam ayah. Di Zonghai, dalam keadaan tidak stabil, dan semakin genting. Pada saat ini, Eric Ling sudah berada di puncak gunung tertinggi wilayah Terminin. Mengikuti jejak rubah perak dan terus bergerak maju. Tak lama sampai ke tempat bersalju. Pada awalnya, disinilah bertemu dengan ular piton besar, dan beruang perak. Meskipun mengikuti rubah pada saat ini, namun setiap langkahnya ke depan sangat waspada. Kemudian akhirnya sampai di puncak gunung. Salju dan es di sini sangat tebal, dan cabang-cabang pohon tertutup salju dan es yang tebal. Lebih dari selusin beruang coklat tergeletak di tanah dan tidur secara horizontal crossing. Rubah melintasi salju dan menginjak langsung kepala beruang coklat itu. Wah, seekor beruang coklat diinjak kepalanya, dan tiba-tiba meraung, hampir menjadi gila. Pada saat ini, rubah hanya mengaum, dan beruang coklat tidak tahan dengan suara teriakan rubah, dan jatuh langsung ke tanah dan mengaum lagi, dan kemudian pingsan. Eric Ling tampak tercengang. Sialan, suara rubah ini jauh lebih menakutkan daripada auman singa. Kemudian, setiap beruang coklat terpana oleh bisikan rubah ketika diinjak kepalanya oleh rubah. Eric Ling berpikir jika melewati tempat ini akan diserang beruang coklat, dan Eric Ling berencana untuk bermain dengan mereka.
sekarang telah diselesaikan oleh rubah. Bergerak maju dan dengan cepat melihat beruang yang tergeletak di depannya. Masih ada beruang di sini. Bukankah Tamarahai bilang bahwa beruang perak yang mati itu adalah satu-satunya bayi beruang? Kenapa ini masih ada? Eric Ling terkejut. Namun, Eric Ling juga menemukan bahwa beruang perak ini masih sangat muda dan remaja. Jauh lebih ganas dari beruang perak sebelumnya. Eric Ling bertanya-tanya, bukankah seharusnya rubah tidak berani menginjak kepala rubah, kan? Tapi Eric Ling salah. Rubah sangat berani sehingga dia langsung menginjaknya. Wah, meskipun beruang tidak besar, dia memiliki temperamen yang buruk, dan dia akan menjadi gila ketika dia menoleh. Pada saat ini, rubah berteriak 3 kali pada beruang. Beruang terkejut dan pingsan. Eric Ling kembali terkejut, Wasai, rubah ini luar biasa. Beruang kecil pingsan setelah 3 kali ngauman. Kekuatan rubah ini menakutkan. Lebih kuat dari beruang besar. Hai. Rubah berhenti, menyeringai pada Eric Ling, kemudian terus bergerak maju. Eric Ling mengikutinya. Di seberang kepingan salju ini, terlihat pohon setinggi 3 meter. Pohon ini sangat berbeda. Seluruh batangnya putih dan jernih. Awalnya, Eric Ling mengira pohon itu benar-benar putih karena tertutup es dan salju. Setelah mendekat, dapat terlihat dengan jelas bahwa ini memang pohon seputih salju ada di mana-mana. Bagaimana bisa ada pohon seperti itu di dunia? Tidak pernah terdengar. Eric Ling berbicara, 3 pandangannya harus diabaikan. Krit-krit, rubah memanggil 2 kali, lalu memanjat puncak pohon, terus-menerus berteriak pada Eric Ling. Eric Ling melangkah maju dan turun ke bawah pohon sedikit demi sedikit. Ketika dia datang 3 meter jauhnya, Eric Ling tidak bisa lagi membelah. Medan energi yang sangat kuat hampir membuat Eric Ling pingsan. Tiba-tiba, Eric Ling mengerti. Mengerti segalanya. Pohon ini adalah sumber dari semua medan energi abnormal di wilayah Terminin. Di bawah pohon, es mengembun, dan salju dan es berubah menjadi darah, dan wilayah Terminin mengalir ke bawah. Segala sesuatu di bawah gunung telah berubah, dan berbagai binatang dan pohon aneh telah muncul, kepadatan air menjadi lebih besar, dan mata air dapat dengan cepat menyembuhkan luka. Semua ini karena pohon ini. Sangat sulit untuk bergerak maju dalam 3 meter, takutnya akan berbalik dan patah tulang jika melangkah lebih jauh. Tapi mengapa rubah bisa memanjat pohon?